lokasi di Jara. Posisi kita di Jara di jalan. Masuk bawa apa nih? Soalnya masanya beringas ini. Ini sudah beringas sekali nih. Kalau boleh mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Subnu Arif dari Forum News Network dapat menjumpai Anda sekalian. Untuk sementara ini, dalam beberapa minggu ke depan, seharusnya kita tidak mungkin bisa melihat aksi-aksi dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Jakarta. Mengapa saya menggunakan kata seharusnya? Karena di Indonesia saat ini terjadi banyak sekali bencana. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di seluruh Indonesia, hanya dalam waktu kurang lebih 2 pekan gitu, antara tanggal 1 sampai 16 Januari atau selama 16 hari itu terjadi 136 bencana. Ini luar biasa. Yang paling banyak banjir, ada 95 kejadian, kemudian ada lagi tanah longsor 25 kejadian, angin puting beliung 12 kejadian, dan gempa bumi ada 2 kejadian. Begitu juga dengan air pasang itu ada 2 kejadian juga. Jadi jumlahnya sangat banyak. Dari 136 kejadian bencana tadi itu sudah 80 orang meninggal dunia dan 852 orang yang mengalami luka-luka. Belum lagi ribuan orang terpaksa harus berada di pengungsian. Itu data sampai hari Sabtu kemarin. Bisa jadi hari ini, hari Senin di awal pekan ini jumlahnya sudah meningkat. Dengan banyaknya kejadian semacam itu, kita bisa membayangkan betapa sibuknya Bu Risma. Jadi tentu saja Bu Risma tidak lagi akan punya waktu untuk belusukan ke kolong-kolong jembatan, ke pinggiran sungai di Jakarta, apalagi kemudian jalan-jalan menemui para gelandangan sepanjang jalan Sudirman dan Tamrin di Jakarta. Bu Risma seharusnya sekarang ini sudah berada di Mamuju, karena di Mamuju kan gempa bumi cukup besar dan kemudian banyak sekali warga yang mengungsi dan mereka kehilangan rumah serta juga kekurangan pasokan logistik. Atau bisa jadi Bu Risma sudah naik perahu karet berlayar di sepanjang kawasan di Kalimantan Selatan yang sedang dilanda banjir besar. Di Mamuju, Sulawesi Barat, bahkan situasinya cukup memprihatinkan karena warga kekurangan pasokan bantuan, mungkin agak terlambat pasokan bantuan. Jadi ketika ada truk-truk bantuan yang menuju ke sana dihadang di pinggir jalan dan kemudian mereka melakukan penjarahan. Iya Pak, apa kan triko tanah sini ya Pak? Kejadian di Mamuju, Sulawesi Barat ini memang cukup memprihatinkan dan kita bisa melihat video-video yang beredar di sejumlah grup pertemanan maupun di media nasional menggambarkan betapa dahsyatnya gempa yang menimpa Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Tolong kak, anakku di dalam sini kak, saya tolong kak. Anakku di dalam sini kak, saya tolong kak. Sisa berapa orang Pak ini Pak? Tolong, anakku kan dalam kasih sama.
Anak aku kena Bantu dulu tuh. Dicicipin. anak Alat berat. anak aku kena. Depan kantor GUP sekarang. Astagfirullahaladzim. Hancur. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Hotel atas Hancur. Di Kalimantan Selatan akibat kerusakan hutan, banjir besar juga melanda di sana. Kan kita tahu bahwa kawasan Kalimantan Selatan ini banyak sekali tambang-tambang dan kemudian tentu saja karena penggalian tambang alamnya rusak dan berdampak pada banjir. Atau kalau Bu Risma tidak mau terlalu jauh-jauh, beliau cukup pergi ke beberapa daerah di Jawa. Misalnya saja ke Jogja atau Jawa Tengah, karena Gunung Merapi sejak tanggal 7 Januari lalu sudah mengeluarkan awan panas. Bahkan dilaporkan awan panas itu membumbung tinggi sampai 500 meter dan aliran lavanya melalui Sungai Kerasak itu sudah sampai sejauh 1,5 kilometer. Kalau mau sekalian pulang kampung, Bu Risma bisa ke Jawa Timur. Di Jawa Timur, Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa juga mengeluarkan awan panas. Di Semeru ini bahkan awan panasnya lebih dahsyat karena aliran atau guguran lavanya itu sudah sampai sejauh 4,5 kilometer. Apa masyarakat terpapuan barang bahaya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini Gunung Semeru. Informasi terkini dari Gunung Semeru. Tidak ada letusan, namun ada dentuman sedikit tapi tidak terlalu besar. Dengan begitu banyaknya bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, seharusnya memang Bu Risma pasti tidak punya waktu yang cukup lagi untuk mengurusi gelandangan di Jakarta seperti yang selama ini menjadi concern-nya. Dia pasti tahu skala prioritas, mana yang harus lebih didahulukan dan mana yang bisa diurus kemudian. Bencana alam di berbagai daerah itu memang bisa menimbulkan dampak yang serius, bukan hanya karena orang-orang yang sakit, karena kematian, tapi yang juga lebih serius adalah munculnya konflik-konflik sosial. Ini yang harus betul-betul diantisipasi oleh Bu Risma. Saya yakin Pak Jokowi menunjuk Bu Risma tidak hanya khusus untuk mengurusi gelandangan di Jakarta. Dia diangkat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia dan ruang lingkup wilayahnya itu seluruh Indonesia. Jadi ketika ada bencana nasional seperti ini, ketika ada bencana di berbagai daerah, maka Bu Risma harus menjadi orang yang pertama yang berada di lokasi kejadian. Sayangnya yang muncul di persepsi publik saat ini, Ibu Risma itu lebih sibuk mengurusi gelandangan di Jakarta. Bahkan kemudian melupakan para gelandangan di Surabaya yang selama ini, selama 2 periode Bu Risma menjadi wali kota di Surabaya itu menjadi tanggung jawabnya. Peristiwa terbaru yang bikin publik geleng-geleng kepala itu adalah rencana Menteri Sosial Bu Risma untuk membuatkan KTP para gelandangan di Jakarta. Dia mencatat ada sekitar 1.600 gelandangan di Jakarta yang memerlukan KTP dan karena itu menurut dia akan segera dibuatkan. Mengapa KTP ini penting untuk para gelandangan? Menurut Risma, karena dengan tanpa memiliki KTP atau dia tidak memiliki nomor induk kependudukan, mereka itu tidak akan mendapat bantuan sosial. Salah satu syaratnya untuk mendapatkan bantuan sosial itu mereka harus mempunyai nomor induk kependudukan. Saya tidak begitu tahu dari mana ide ini tiba-tiba muncul. Tapi kalau kita mengamati pemberitaan di media, kan Ibu Risma ini baru saja ditegur oleh KPK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan monitoring dan pemantauan dari KPK itu, saat ini ada sekitar 16,7 juta penerima bantuan sosial itu yang nomor induk kepegawaiannya itu tidak match, tidak padan.
Jadi artinya bisa diduga kemungkinan besar 16,7 juta penerima bansos itu fiktif. Bayangkan kalau dugaan ini betul, angkanya kan luar biasa besar. Ada 16,7 juta penerima bansos yang tidak punya NIK. Bandingkan angkanya dengan 1.600 para gelandangan yang akan diberikan KTP oleh Ibu Risma ini. Tentu bukan maksudnya untuk mengabaikan bahwa menganggap kecil persoalan gelandangan ini. Mereka tetap juga harus diperhatikan. Tetapi Ibu Risma harus punya skala prioritas. Amanat dari KPK dan tentu saja amanat dari rakyat untuk menyelamatkan dana bantuan sosial. Kita tahu kan, Bu Risma ditempatkan menjadi Menteri Sosial akibat korupsi dana bansos di Kementerian Sosial yang sebelumnya dipimpin oleh Juliari Batubara. Sama-sama kader PDI seperti Bu Risma. Karena itu tentu saja pembenahan daftar para penerima bansos itu yang harus menjadi prioritas Ibu Risma. Soal gelandangan yang 1.600 itu saya kira mungkin tidak perlu Ibu Risma langsung, cukup didelegasikan kepada para stafnya, nggak perlu level dirjen, level staf-staf biasa, kepala bagian atau kepala subbagian bisa mengurus soal ini. Jadi tidak perlulah Ibu Risma turun langsung menanganinya. Belum lagi kalau kita bicara domain, siapa yang sebenarnya menjadi penanggung jawab untuk pemutakhiran data ini. Sejauh ini yang bertanggung jawab adalah Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri. Dan kalau kita bicara di daerah, tentu saja ini kewenangan kepala daerah, mulai dari wali kota, kemudian gubernur, dan kalau di level bawah ini sampai tingkat RT dan RW. Para RT dan RW inilah yang kemudian biasanya memberikan surat pengantar untuk membuat kartu tanda penduduk. Penting sekali nih peran RT RW ini, karena mereka lah sebenarnya yang tahu mana yang warga setempat dan mana yang bukan. Belum lagi persoalannya kan kalau kemudian sampai Ibu Risma membuatkan KTP baru, bisa jadi para gelandangan ini yang sebagian besar berasal dari daerah sudah punya KTP di daerah masing-masing. Jadi kita perlu mengingatkan Bu Risma hati-hati dengan rencana membuatkan KTP para gelandangan ini, karena bisa jadi kemudian double KTP, bisa kacau balau itu data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Soal inilah kemudian yang tampaknya membuat para RT RW di Jakarta ini sebel dan protes kepada Risma, sebab peran mereka seperti dilangkai oleh Risma. Melalui forum RT RW di DKI, mereka mempertanyakan aksi Risma yang dinilai campur tangan terlalu jauh masuk ke wilayah-wilayah berkaitan dengan pengaturan kependudukan. Belum lagi mereka juga mencurigai jangan-jangan aksi Ibu Risma ini berkaitan dengan rencananya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Menurut mereka sah-sah saja kalau Bu Risma ingin atau berminat menjadi Gubernur DKI dan mulai sekarang melakukan pencitraan, tapi jangan kemudian mengacak-acak domain atau kerja wilayah orang lain. Kalau sudah begini kan kelas Ibu Risma ini turun jauh gitu, karena dia sebelumnya kan lompat jauh dari seorang wali kota tiba-tiba menjadi menteri. Begitu dia menjadi menteri, dia harus berhadapan dengan RT RW di Jakarta. Jadi dalam kasus Ibu Risma ini tidak perlu Gubernur DKI Anies Baswedan untuk turun tangan, apalagi berhadapan dengan Risma, head to head dengan Risma. Karena cukup RT RW yang menghadapi Ibu Risma. Saya Ismun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.